اهدنا الصراط المستقيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para akhwat dan para ummahat, a'azani Allah wa iyyakunna. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat, karunia dan kebaikan yang senantiasa dan terus menerus Allah limpahkan dan berikan kepada kita. Semoga salawat dan salam tercurahkan kepada beliau, keluarga beliau, sahabat beliau, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Dan semoga kita termasuk dari mereka-mereka yang mengikuti jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hingga akhir hayat kita. Para akhwat dan para ummahat, ibu-ibu dan saudari-saudari yang dirahmati oleh Allah, pada pertemuan pagi hari ini insyaallah ta'ala kita akan kembali melanjutkan pembahasan dari kitab Sifatul Mar'atis Salihah karya Ummu Abdillah bintu Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahallahu au hafizahallahu ta'ala. Pada pembahasan kali ini beliau akan membawakan suatu pembahasan tentang ta'zimu ma'azzamallah, mengagungkan perkara yang diagungkan oleh Allah, yang kemudian kita berikan judul Siapa yang kau agungkan dalam hidupmu, wahai saudariku. Para akhwat dan para ummahat, ibu-ibu dan yang dirahmat, ibu-ibu dan saudari-saudari yang dirahmati oleh Allah, di sini disebutkan oleh Ummu Abdillah hafizahullahu taala, min sifatil mar'atis salihah ta'zimu ma 'azzamallahu amalan biqaulihi ta'ala dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Di antara sifat wanita salihah adalah mengagungkan perkara yang agung di sisi Allah. Dan ini sebagai bentuk pengamalan terhadap firman Allah Ta'ala di surat Al-Hajj ayat 32. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulubi. Yang demikian itu, barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya dia termasuk dari ketakwaan di dalam hati. Maka ayat ini tegas menyebutkan bahwa kita mesti mengagungkan syiar-syiar Allah, dan nanti akan diterangkan apa itu syiar. Para akhwat dan para ummahat yang dirahmati oleh Allah, maka sebagai pribadi muslimah, sebagai wanita mukminah, maka kita perlu tahu apa yang kita agungkan dalam hidup ini. Karena sebagian orang keliru di dalam mengagungkan sesuatu di dalam hidupnya. Kita bisa lihat di sana ada sebagian wanita yang justru mengagungkan harta ketimbang agama. Di sana ada sebagian wanita yang malah mengagungkan kedudukan ketimbang Islam dan imannya.
Di sana ada orang-orang yang justru mengagungkan kecantikannya ketimbang akhlak dan kepribadiannya. Nah, ini harus diluruskan. Apa yang kau agungkan di dalam hidupmu? Jangan sampai salah. Kau agungkan sebatas perkara-perkara dunia, hartamu, kedudukanmu, kecantikanmu, sementara kau lupa dari agamamu, kau lupa dengan iman dan Islammu, kau lupa dengan akhlak dan pribadimu sebagai seorang wanita muslimah. Para akhwat dan para ummahat yang dirahmati oleh Allah, perkara ini perkara yang sangat penting. Sebab kapan seseorang salah di dalam mengagungkan, maka dia akan menyesal nanti di hari kiamat. Karena seseorang, dia akan ikut kepada siapa yang dia agungkan. Maka kalau yang dia agungkan adalah selain Allah, hartanya, maka dia akan diserahkan kepada hartanya, dan hartanya sama sekali tidak memberi manfaat apa-apa. Kalau yang dia agungkan itu kedudukannya, kekuasaannya, maka kedudukan dan kekuasaan tidak bermanfaat di hari kiamat. Kalau yang dia agungkan adalah kecantikannya, maka kecantikan tidak akan bisa memberikan manfaat apa-apa pada diri kita. Yang bisa memberikan manfaat kalau kita mengagungkan syiar-syiar Allah, kita mengagungkan perkara yang terhormat di sisi Allah, maka di sana seorang wanita muslimah, dia harus tahu siapa yang dia agungkan dalam hidup ini. Jangan yang kau agungkan itu manusia, karena manusia tidak akan bisa membela kamu nanti di hari kiamat. Tetapi di dalam hidup, catat ini baik-baik, agungkanlah pertama Allah Subhanahu wa ta'ala dan kitabullah. Agungkan siapa? Allah dan kitabullah. Karena kita mengagungkan Allah, kita mengucapkan Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Selainnya kecil, kita adalah orang-orang yang kecil, maka tidak pantas untuk kita menyombongkan diri di hadapan Allah. Apa yang mau kita sombongkan, sementara kita tercipta hanya dari setetes air yang hina? Apa yang mau kita sombongkan, sementara kita pada hakikatnya tercipta dari setetes air yang hina, dan nanti kalau mati menjadi bangkai yang hina. Makanya dikatakan bahwasanya al-insan awwaluhu nutfah wa akhiruhu jifah. Manusia itu awalnya adalah setetes air mani, kemudian berakhir dengan menjadi bangkai yang hina. Maka apa yang kau sombongkan? Seseorang tidak boleh bersombong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia harus melihat bahwasanya perkara yang dia agungkan di dalam hidup ini yang pertama adalah Allahu Rabbul Alamin. Agungkan dalam hidupmu Allah. Jadikan Allahu Akbar sebagai zikirmu, sebagai pengingatmu, supaya kau tidak sombong di dalam hidup ini. Betapa banyak kita temukan terkadang sebagian wanita menjadi wanita yang sombong. Apa yang dia sombongkan? Kecantikannya. Apa yang dia sombongkan? Kedudukannya. Apa yang dia sombongkan? Hartanya. Nah, itu yang dia sombongkan. Kalau dia menyombongkan hal semua itu, maka itu menunjukkan bahwa dia tidak mengagungkan Allah. Andaikan dia agungkan adalah Allah, niscaya dia tidak akan sombong. Justru dia akan tawadhu. Tawadhu itu artinya rendah hati. Tidak merasa diri paling hebat, tidak merasa diri paling sempurna, tidak merasa diri yang berhak nanti masuk surga, tidak merasa diri yang paling baik akhlaknya, paling sempurna akidahnya, paling hebat segala sesuatunya. Tidak. Manusia itu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala sama. Tidak dilihat hartanya, tidak dilihat kecantikannya, tidak dilihat kepada kedudukannya, tapi yang Allah lihat adalah hatimu. Inna akramakum indallahi atqakum.
Yang termulia adalah yang paling baik hatinya, yang bertakwa kepada Allah. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum wala ila ajsamikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak lihat hartamu, Allah tidak lihat rupamu, Allah tidak lihat bentuk jasadmu, tetapi yang Allah lihat adalah hati dan amalan kamu. Itu yang Allah lihat. Itu yang Allah lihat. Maka daripada itu hendaknya perhatikan, agungkan Allah dalam hidup. Agungkan Allah di dalam hidupmu. Dan tanda dari mengagungkan Allah dalam hidup, agungkan kitabullah. Agungkan apa? Kitabullah. Karena kita tidak bisa langsung berdialog dengan Allah, tetapi kita bisa seakan-akan berdialog dengan Allah ketika kita membaca ayat-ayat sucinya. Kita membaca firman-Nya, kalamnya, yaitu ayat-ayat Quran yang kita menjadikan sebagai pedoman di dalam hidup. Makanya agungkan kitabullah. Bagaimana caranya mengagungkan kitabullah? Pelajari kitabullah. Pelajari Al-Quran. Pahami maknanya. Agungkan Al-Quran dengan senantiasa membacanya dan mau menghadiri majelis-majelis yang di situ diajarkan Al-Quranul Karim. Itu namanya mengagungkan kitabullah. Orang yang tidak mengagungkan kitabullah, dia acuh tak acuh dengan kitabullah. Dia tidak mau membacanya, dia tidak mau mempelajarinya. Tidaklah dia baca Quran itu kecuali nanti tiba Ramadan saja. Setelahnya dibiarkan berdebu di atas lemarinya. Tidak pernah dia sentuh, tidak pernah dia buka, tidak pernah dia baca, apalagi mau mempelajarinya. Ini orang yang tidak mengagungkan kitabullah Al-Quranul Karim. Agungkan kitabullah di dalam hidupmu. Niscaya hidupmu akan lebih baik, hidupmu akan lebih tentram, hidupmu akan lebih tenang, hidupmu akan menjadi berada di atas kebaikan dan penuh dengan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini mengagungkan kitabullah. Kemudian hal yang berikutnya yang perlu kau agungkan, wahai saudariku muslimah, adalah agungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengagungkan Rasulullah artinya dengan mentaati segala perintah beliau, menjauhi segala larangan beliau, membenarkan segala sabda beliau, dan kita tidak beribadah kecuali dengan petunjuk beliau. Itulah caranya mengagungkan Rasulullah. Taati perintah Rasul, jauhi larangan Rasul, kemudian benarkan segala sabda Rasul, lalu setelah itu jangan beribadah kepada Allah kecuali sesuai petunjuknya Rasul. Itulah orang yang mengagungkan Rasulullah. Kemudian dari bentuk mengagungkan Rasulullah, agungkan sunnah-sunnah beliau. Agungkan apa? Sunnah-sunnah beliau, dengan cara menjadikan sunnah Rasulullah SAW sebagai penafsir Al-Quran. Iya, sebagai hal yang menafsirkan Al-Quranul Karim. Karena Al-Quran itu butuh kepada sunnah yang menafsirkan Al-Quran, daripada sunnah butuh kepada Al-Quran. Makanya Allah berfirman dalam Quran, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang diberikan oleh Rasul, yang didatangkan oleh Rasul kepada kalian, ambil dia, dan apa yang dilarangnya dari kalian maka jauhilah dia. Wattaqullah innallaha syadidul iqab, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah itu maha keras siksaannya. Surat Al-Hasyr ayat yang ke-7. Nah, ini para akhwat dan para ummahat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikan sunnah Rasul sebagai pedoman di dalam hidup yang kau gandengkan dengan Al-Quran. Makanya Quran dan sunnah dua hal yang tak mungkin terpisahkan. Taraktu fikum amrain ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan, kitaballahi wa sunnati. Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara.
Kalau kalian berpegang kepada dua perkara ini, maka tidak akan sesat selama-lamanya, yaitu Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini mengagungkan sunnah Rasul. Dan dari bentuk pengagungan kepada Quran dan sunnah adalah mengagungkan syiar-syiar Allah, seperti ayat yang beliau singgung di awal ini, surat Al-Hajj ayat 32. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Yang demikian itu, barang siapa yang mengagungkan perkara-perkara yang terhormat di sisi Allah, apa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya hal tersebut adalah bagian dari ketakwaan di dalam hati. Jadi orang itu bertakwa hatinya kalau mengagungkan syiar-syiar Allah. Apa itu syiar? Nanti akan kita terangkan. Wa qaulihi, dan juga firman Allah di surat Al-Hajj ayat 30. Al-Hajj ayat 30. Allah berfirman, "Wa may yu'azzim hurumatillah fahuwa khairun lahu 'inda rabbih." Barang siapa yang mengagungkan, apa yang diagungkan? Hurumatillah, perkara yang terhormat di sisi Allah. Fahuwa khairun lahu 'inda rabbih, maka itu lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Ini ayat menerangkan bahwa kita harus mengagungkan, pertama, syiar-syiarnya Allah. Yang kedua, perkara-perkara yang terhormat di sisi Allah. Apa yang dimaksud dengan dua macam ini, syiar dan perkara yang terhormat di sisi Allah, diterangkan oleh para ulama. Di sini beliau nukilkan ucapannya Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Kata beliau, qala Al-Qurtubi rahimahullah, berkata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala fi tafsirihi, di dalam tafsirnya. Di dalam tafsir beliau, Imam Al-Qurtubi berkata, asy-sya'airu jam'u sya'irah. Syiar-syiar, syair itu jamak dari kata syairah. yakni dalam bahasa kita syiar. Apa itu syiar? Wa huwa kullu syai'in lillahi ta'ala fihi amrun asy'ara bihi wa a'lana. Asy'ara bihi wa a'lana. Jadi yang namanya syiar adalah segala sesuatu untuk Allah yang di dalamnya ada perintah yang disiarkan dan diumumkan. Nah, itu namanya syiar. Jadi kalau dikatakan syiar, itu perkara dari perintah Allah, ibadah yang sifatnya tersebar, terumumkan, orang semua tahu. Jangankan muslim, kafir pun bisa tahu. Contoh misalnya azan. Azan syiar atau bukan? Syiar. Kenapa syiar? Karena dia diumumkan. Semua orang tahu kan? Semua orang dengar. Iya. Diumumkan di masjid-masjid. Nah, berarti azan itu apa? Syiar. Begitu pula pengajian. Pengajian itu syiar atau bukan? Syiar. Kenapa? Karena dia nampak. Ketika umat Islam datang ke masjid untuk belajar agama, masuk pondok pesantren, itu syiar. Karena dia nampak. Demikian pula berkurban, itu syiar. Karena nampak. Demikian pula zakat, sholat, itu syiar. Karena dia ibadah yang nampak, orang semua tahu. Orang semua apa? Tahu dan paham, itu syiar Allah. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Jadi yang namanya syiar itu ibadah yang betul-betul nampak tersebar. Sholat jamaah itu syiar. Itu dari syiar. Demikian pula kaum muslimin dan muslimat menebarkan salam, itu syiar. Maka biasakan untuk menebarkan salam antara sesama muslim, muslimah, menebarkan salam di antara mereka, yakni ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salami saudarimu ketika kau bertemu, demikian pula ketika kau berpisah, salami dia. Itu dari petunjuk Rasul. Afsyus salama bainakum, tebarkan salam, kata Nabi, di antara kalian. Tebarkan salam di antara kalian.
Kemudian kata Imam Qurtubi, wa minhu syiarul qaum fil harb. Di antaranya juga syiar suatu kaum dalam peperangan. Maksudnya apa? Alamatuhum, tanda mereka dalam peperangan, allati yata'arafuna biha, yang mereka saling mengenal dengan hal tersebut. Ini ketika dalam perang ada syiar yang mereka angkat, yang dari situ mereka saling mengenal satu sama lain. Wa minhu isyarul badanah. Di antaranya juga ada syiar terkait dengan penyembelihan hewan kurban. Misalnya onta pada hari raya kurban, itu kan syiar itu. Apalagi ketika penyembelihannya itu di nahar, di mana di sini disebutkan wa huwa ta'nu fi janibihal aiman, yakni dengan menusuk leher onta itu ya di sisi kanannya, hatta yasilad dam, hingga mengalirlah darah. Jadi kalau onta itu tidak disembelih, tapi dia ditusuk ya. Mungkin kita di sini tidak pernah melihat onta disembelih. Kalau sapi, kambing kan direbahkan, tapi kalau onta itu disembelih dalam keadaan berdiri. Lihat aja kalau di internet, di YouTube itu ada cara menyembelih onta. Nah, itu onta itu disembelihnya bukan direbahkan, tetapi dalam posisi berdiri, diikat kakinya, lalu ditusuk oleh orang yang memang ahli di dalam hal tersebut. Setelah dia ditusuk, nanti dia rebah sendiri. Nah, ini kalau onta. Itu kalau onta. Nah, itu syiar. Makanya ketika menyembelih itu bukan dilakukan di rumah, bukan dilakukan di tempat tertutup, tetapi dilakukan di tanah lapang, di tempat terbuka. Supaya apa? Supaya orang lihat, supaya orang tahu ini syiarnya umat Islam menyembelih kurban. Fayakunu alamatan, maka itu menjadi tanda baginya. Fahiyatu sama syairah, maka dia dinamakan syiar bimaknal masy'urah, yang disiarkan, yang disebarkan, yang diumumkan. Fasya'airullahi a'lamu dinihi, maka syiar-syiar Allah adalah tanda-tanda, simbol-simbol di dalam agamanya. Jadi kalau kita punya simbol agama, nah itu harus kita syiarkan. Iya, harus kita syiarkan. Iya, termasuk jilbab bagi wanita muslimat itu syiar. Kenapa? Ya karena kaum muslimat, wanita itu dikenal dia muslimah atau bukan ya dengan jilbabnya. Ya, kalau dia sudah menanggalkan jilbabnya, nah kita tidak tahu ini muslimah atau kafirah ini. Kita tidak tahu. Nah, tetapi dengan dia memakai hijab, memakai jilbab, maka kita bisa pastikan bahwasanya dia adalah seorang wanita muslimah. Karena wanita muslimah dia akan memakai jilbab dari apa-apa yang menjadi atribut mereka, ya, menjadi pakaian mereka, pakaian terhormat bagi mereka. Nah, maka kata beliau, la siyama ma yata'allaqu bil manasik. Terlebih lagi apa yang berkaitan dengan manasik haji, dengan ibadah ritual haji. Nah, itu kan dari hal yang nampak, betul-betul nampak. Nah, dari mulai seseorang itu tawaf di Ka'bah, kemudian sa'i antara Safa dan Marwah, menyembelih kurban pada waktu itu, ya, melontar jamrah ketika haji misalnya. Nah, demikian pula wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah, di Mina, ya. Dan masih banyak lagi ritual-ritual haji yang itu menjadi syiar. Jadi kesimpulannya syiar itu apa? Ibadah yang nampak, ibadah yang dinampakkan, ya, dinampakkan. Kenapa? Bukan mau riya, bukan, tetapi dinampakkan karena memang syariat menyuruh, memerintahkan untuk ditampakkan, ya, azan, ya, demikian pula menyembelih kurban dan yang lainnya, memang nampak sekali. Nah, ini para akhwat dan para ummahat yang dirahmati oleh Allah. Intaha kalam Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Wa qala rahimahullah, dan Imam Qurtubi kembali berkata terkait dengan firman Allah di surat Al-Hajj ayat 30 tadi, yakni barang siapa yang mengagungkan perkara-perkara yang terhormat di sisi Allah, hurumatillah. Nah, sekarang kalau kita sudah tahu apa itu syiar, nah hurumatillah itu apa? Perkara-perkara yang terhormat di sisi Allah itu apa?
Kata Imam Qurtubi, al-hurumat al-maqsudah huna hiya af'alul hajj. Adapun perkara-perkara yang terhormat yang dimaksud di dalam ayat ini adalah af'alul hajj, amalan-amalan haji. Nah, jadi amalan-amalan haji itu adalah perkara yang terhormat di sisi Allah. Al-musyaru ilaiha fi qaulih, itulah yang diisyaratkan dalam firman Allah di surat Al-Hajj 29, summal yaqbu nafathahum wal yufu nudurahum. Kemudian hendaknya mereka menghilangkan kotoran yang ada di badan mereka dan hendaknya mereka sempurnakan nadar-nadar mereka. Ya. Dan masuk di dalam ini juga kata beliau, wa yadkhulu fi dzalika ta'dhimul mawadhi'. Masuk juga dalam perkara yang terhormat di sisi Allah adalah mengagungkan tempat-tempat yang mulia. Termasuk di dalamnya Masjidil Haram secara umum, Ka'bah, Masjid Nabawi, kemudian Arafah, padang Arafah, Musdalifah, Mina, tempat melontar jamrah, dan seterusnya. Nah, qala Ibnu Zaid wa ghairuh, berkata apa ini yang dikatakan oleh Ibnu Zaid dan selainnya, wa yajma'u dzalika an taqula al-hurumat imtithalul amr min faraidihi wa sunanihi. Dan makna yang lebih mengumpulkan terkait dengan hurumatillah, perkara-perkara yang terhormat di sisi Allah, yaitu kalau kau berkata al-hurumat, perkara yang terhormat itu maknanya adalah imtisalul amri min faraidihi wa sunanihi, melaksanakan perintah Allah berupa kewajiban dan sunnah-sunnah. Inilah kesimpulan perkara yang terhormat di sisi Allah. Jadi kalau ditanya apa itu yang terhormat di sisi Allah, jawabannya apa? Melaksanakan perintah berupa kewajiban dan sunnah-sunnah. Itulah perkara yang terhormat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini para akhwat dan para ummahat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di sini beliau nukilkan juga ucapannya Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, qala Ibnul Qayyim wa qala Ibnul Qayyim rahimahullah, berkata Imam Ibnul Qayyim fi Madarijus Salikin, dalam kitabnya Madarijus Salikin pada jilid 2 halaman 95. Kata Imam Ibnul Qayyim, qala jama'atun minal mufassirina rahimahumullah, berkata sejumlah para ahli tafsir, semoga Allah merahmati mereka, hurumatullah hahuna ma'asihi wa ma nuhyan. Perkara-perkara yang terhormat di sisi Allah yang dimaksud di ayat ini adalah maksiat-maksiat kepada Allah dan perkara yang dilarang oleh Allah. Wa ta'zimuha tarku mulabasatiha. Mengagungkan ini maknanya tinggalkan bersentuhan dengan perkara-perkara maksiat. Jangan bermaksiat. Qala Al-Laits, berkata Imam Al-Laits Ibnu Sa'ad, hurumatullah ma la yahillu intihakuha. Perkara yang terhormat di sisi Allah adalah yang tidak halal untuk dilanggar. Wa qala qaumun al-hurumat fihi al-amru wan nahyu. Perkara yang terhormat maksudnya perintah dan larangan. Wa qala Az-Zujjaj, berkata Imam Az-Zujjaj, al-hurmah ma wajabal qiyamu bih. Yang terhormat itu artinya yang wajib untuk ditegakkan. Wa harumat tafritu fi, dan tidak boleh haram untuk teledor menggampang-gampangkannya. Wa qala qaumun al-hurumat hahunal manasik wa masyairul hajj zamanan wa makana. Yang terhormat adalah manasik, ritual-ritual haji dan tempat-tempat ibadah haji, ya, baik waktu dan tempatnya. Nah, ini para akhwat dan para ummahat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
Ummu Abdillah menyimpulkan, kata beliau, was-shawabu, yang benar dari pendapat ulama, annal hurumat ta'ummu hadza kullu, bahwa yang dimaksud dengan hurumat, perkara-perkara yang terhormat, itu umum mencakup semua penafsiran tadi. Wahia jam'u hurmah, hurumat itu jamak dari kata hurmah. Wahia ma yajibu ihtiramuhu wa hibduh minal huquq wal ashkhas wal azminah wal amakin fata'dhimuha tawfiyatuha wa haqqaha wa hibduha minal idha'ah. Intaha. Kata beliau, sementara hurmah, yang terhormat itu adalah yang wajib dihormati, wajib dijaga berupa hak-hak dan pribadi-pribadi seseorang, waktu dan tempat, maka mengagungkannya adalah menunaikan haknya, menjaganya dari ditelantarkannya hak dan kewajiban tersebut. Nah, ini para akhwat dan para ummahat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini dari perkara yang harus kita ingat ya, dari bentuk mengagungkan apa yang harus kita agungkan di dalam agama ini. Maka jangan sampai kau salah mengagungkan di dalam hidup. Agungkan Allah, agungkan kitabullah, agungkan Rasulullah, agungkan sunnah Rasulullah, agungkan syiar-syiar Allah, agungkan juga perkara yang terhormat di sisi Allah. Selain ini, kalau kau agungkan hartamu, kalau yang kau agungkan kedudukanmu, kalau yang kau agungkan kecantikanmu, maka tidak akan memberi manfaat apapun di dalam hidupmu. Sampai pun kalau yang kau agungkan itu adalah suamimu, yang kau agungkan itu adalah anak-anakmu, tidak akan memberikan manfaat pada hari kiamat. Di hari kiamat justru kita akan lari dari keluarga kita. Yauma yafirrul mar'u min akhi, hari tatkala seorang lari dari saudara kandungnya sendiri, wa ummihi wa abi, dari ibu dan bapaknya sendiri, wa sahibatihi wa bani, dari istri dan dari anak-anaknya sendiri. Likulli imri'in minhum yauma idin sya'nu yughni, setiap orang pada hari itu sibuk ya dengan urusannya masing-masing, tidak ada waktu untuk memikirkan yang lain. Kalau yang kau agungkan itu adalah orang lain, maka orang lain tidak bisa memberikan manfaat. Ya, anak-anak pun tak bisa memberi manfaat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali siapa yang menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat. Maka wahai saudariku, agungkanlah apa yang Allah perintahkan untuk agungkan di dalam agamanya, dan jangan sampai kau salah di dalam mengagungkan di dalam hidup, maka niscaya kau akan merugi buat selama-lamanya. Wal iyadu billah. Para akhwat dan ummahat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, mungkin demikian yang bisa kami paparkan terkait dengan pembahasan ini. Semoga bermanfaat, semoga menambah ilmu kita, dan semoga menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullahu khaira. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.